Pemirsa, terima kasih Anda masih di News Pagi bersama saya Bayu Pradana dan rekan saya Yasmin Atania. Dan pemirsa, demikian tadi adalah berita pilihan dalam News Pagi hari ini dan kita akan menuju ke informasi berikutnya. Di mana ribuan tenaga kesehatan honorer di Kabupaten Aceh Selatan menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPRK. Para nakes menuntut untuk bisa masuk formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Meski hujan deras, ribuan honorer tenaga kesehatan dan non-tenaga kesehatan di Kabupaten Aceh Selatan menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR Kabupaten Aceh Selatan. Meski sempat tak diberi akses masuk ke dalam gedung, ribuan nakes mayoritas wanita ini tetap melanjutkan aksinya. Mereka menuntut agar para nakes yang bekerja lebih dari 5 tahun untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK penuh waktu. Semua nakes yang P3K ke yang kedua, ketiga itu dilewatkan P3K penuh waktu, bukan paruh waktu. Jika tidak terpenuhi atau kesepakatan kami diabaikan, maka kami akan melakukan aksi yang lebih besar dari ini lagi. Selain itu, ribuan honorer tenaga kesehatan dan non-tenaga kesehatan ini meminta kepala daerah menganggarkan dana untuk pengangkatan PPPK seluruh nakes. DPRK Aceh Selatan menampung aspirasi mereka, dan dengan sesegera mungkin akan memanggil PJ Bupati Aceh Selatan terkait dengan masalah tenaga nakes ini, dan juga akan memanggil dinas terkait untuk melakukan rapat kerja terhadap permasalahan tenaga nakes, dan juga kita siap mengawal langsung. Para nakes yang telah bekerja bertahun-tahun berharap pemerintah setempat bisa mendengar aspirasi demi kesejahteraan tenaga kesehatan. Dari Aceh Selatan, Aceh, Ihdar Ivan, Aijus melaporkan. Pemirsa, Bidan Rusmiati Aminuddin menanggung malu setelah merasa kena prank oleh pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Hadiah motor yang diberikan kepadanya sebagai tenaga kesehatan teladan ditarik kembali karena belum dibayar. Inilah foto saat Bidan Rusmiati Aminuddin saat menerima hadiah motor yang diberikan Pemkab Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Motor tersebut diserahkan langsung oleh PJ Bupati Polman Muhammad Ilham Borahima 12 November 2024. Hadiah motor ini diberikan kepada Rusmiati sebagai tenaga kesehatan teladan. Namun selepas acara, Rusmiati tidak bisa membawa motor tersebut yang rencananya akan dibawa pulang dan dikendarai sendiri. Kepala Dinkes Polman Dr. Mustaman berdalih masih mengurus anggaran pengadaan hadiah motor tersebut. Pemda pun mengakui kendaraan yang akan diberikan sebagai hadiah tersebut belum dibayar. Prank hadiah motor untuk Bidan Rusmiati Aminuddin ini pun viral di media sosial. Penganggaran kita sudah anggarkan dan sudah masuk SPM-nya di Badan Keuangan, tapi ternyata belum keluar sampai sekarang. Artinya alasannya itu sehingga belum terbayarkan itu Pak Kadis? Saya kalau itu yang jelas kita sudah melakukan bikinkan SPM, tidak keluar anggarannya. Saya diberikan motor tersebut, kami sudah sempat berfoto-foto di depan motor tersebut, dan ternyata pas selesai acara motor itu dibawa pulang kembali karena alasannya administrasinya belum selesai, Pak. Oh gitu. Ya. Itu yang bawa pulang siapa, Ibu? Kalau nggak salah kan saya sempat
bertemu dengan dialernya juga sih Pak. Oh, dialirnya kasih saat penyerahan atau gimana Bu? Saya sempat lihat orang Yamaha sih di situ. Masih di situ. Saya sih tidak sempat bertanya karena penjelasan dari pihak Dinkes katanya administrasinya diurus dulu dan bisa dijemput setelah 1 minggu. Setelah 1 minggu. Iya. Nah, setelah lewat itu sudah berapa bulan Bu? Nah, itu nggak datang. 2 bulan Pak. Oh gitu. Kapan Ibu? Diketahui Rusmiati merupakan bidan yang bertugas di desa pedalaman di Kecamatan Tutar kurang lebih 14 tahun lamanya. Perjuangan dan kesabaran bidan Rusmiati hingga dirinya didaulat salah satu bidan teladan di Indonesia tahun 2024 lalu. Tak hanya rasa kecewa, namun bidan Rusmiati mengaku malu lantaran kerap menjadi candaan sesama rekan tenaga kesehatan setiap kali bertemu. Karena disebut kena prank oleh Pemkab Polewali Mandar. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Rudi Suparmono, dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan suap dan gratifikasi dalam vonis bebas Ronald Tanur. Rudi diduga mendapat jatah $20.000 Singapura untuk memuluskan vonis. Rudi Suparmono tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma sekitar pukul 16:50 waktu Indonesia Barat dengan pengawalan ketat dari Kejaksaan Agung. Saat menuju Kejagung, Rudi didampingi oleh Kasubit Humas Kejagung RI, Andri Wahyu Setiawan. Rudi hanya menunduk tanpa mengeluarkan pernyataan apapun. Usai pemeriksaan selesai, rencananya Kejagung akan langsung melakukan konferensi pers terkait pembaharuan status dari mantan Ketua PN Surabaya. Sebelumnya, Rudi Suparmono diduga mendapatkan jatah suap dari putusan vonis bebas perkara Ronald Tanur sebesar $20.000 Singapura. Namun jatahnya belum diberikan karena masih berada di tangan Hakim PN Surabaya yakni Erentua Damanik yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Dari Jakarta, Henry Aprilia, Dede Rudi, iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung menahan mantan Ketua PN Surabaya karena diduga melakukan suap dalam kasus vonis bebas Ronald Tanur. Rudi Suparmono ditahan di Rutan Salemba, Jakarta. Pemirsa, usai ditetapkan sebagai tersangka, mantan Ketua PN Surabaya, Rudi Suparmono langsung dibawa ke Rutan Salemba untuk ditahan. Rudi diduga telah menerima suap sebesar $20.000 Singapura terkait vonis Ronald Tanur. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Abdul Kohar menyebut Rudi menerima suap dari pengacara Ronald Tanur. Selasa tanggal 14 Januari 2025, tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melakukan penangkapan di Kota Palembang terhadap RS, yaitu Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palembang dan mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, yaitu suap dan atau gratifikasi terkait penanganan perkara tindak pidana umum di Pengadilan Negeri Surabaya atas nama Ronald Tanur. Dalam perkara ini, Ronald Tanur telah dibebaskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, yaitu 3 hakim ED, AH, dan M, serta ditemukan indikasi yang kuat bahwa pembebasan tersebut karena RS bersama-sama dengan ED, AH, dan M menerima suap dan atau gratifikasi dari pengacara Ronald Tanur, yaitu saudara LR. Pemirsa, sebelumnya 3 hakim yang menangani perkara kasasi Ronald Tanur ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi. Penetapan ini berlawanan dengan hasil pemeriksaan etik Mahkamah Agung yang menetapkan ketiga hakim ini tidak melanggar kode etik.
Pasca vonis bebas Ronald Tanur, Kejaksaan Agung menetapkan 3 hakim yang menangani perkara ini, yakni Erin Tuadamanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo sebagai penerima suap dan gratifikasi dalam vonis bebas Ronald Tanur. Total ada 6 yang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan gratifikasi putusan bebas Ronald Tanur di PN Surabaya. Mereka adalah 3 majelis hakim yang memutus perkara mantan pejabat MA Zarof Richard dan ibu serta pengacara Ronald Tanur. Dari penangkapan maklar kasus sekaligus mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Richard diduga ada permufakatan jahat untuk menyuap majelis hakim kasasi perkara Ronald sebesar 5 miliar rupiah agar putusannya menguat vonis bebas Majelis Hakim PN Surabaya. Temuan Kejaksaan Agung berbanding terbalik dengan putusan Mahkamah Agung yang menyatakan ketiga hakim tersebut tidak melanggar kode etik. Tim pemeriksa Mahkamah Agung menilai tidak ada pelanggaran etik oleh Majelis Hakim Agung yang memutus perkara kasasi Gregorius Ronald Tanur. MA menggelar pemeriksaan tersebut pasca sorotan tajam terhadap putusan kasasi perkara yang membebaskan Ronald Tanur. Memeriksa para saksi, para terkait dan terlapor, serta dokumen-dokumen yang relevan. Dari pemeriksaan tidak ditemukan pelanggaran KEPPH yang dilakukan oleh Majelis Kasasi perkara nomor 1466 Kapit 2024 sehingga kasus dinyatakan ditutup. Sebelumnya, Gregorius Ronald Tanur divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada Juli 2024 dalam kasus penganiayaan hingga mengakibatkan meninggal dunia terhadap kekasihnya, Dini Sera Afrianti. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan aktor laga Hollywood Steven Seagal. Pertemuan itu terjadi di salah satu hotel di Jakarta bersama dengan Wamenkom DG Angga Raka Prabowo. Aktor laga Steven Seagal mengunjungi Indonesia dan bertemu Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan itu bertempat di salah satu hotel di Jakarta pada Senin 13 Januari 2025. Keduanya terlihat berbincang santai sambil berjalan. Prabowo bertemu dengan Steven Seagal diungkap oleh Wamenkom DG Angga Raka Prabowo dalam unggahan di akun Instagramnya. Pertemuan itu tidak diagendakan lantaran Prabowo dan juga Steven Seagal berada di satu hotel yang sama. Jelang Kongres PDIP, wacana pertemuan Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto kembali mencuat. Sempat tertunda sejak Oktober 2024, kedua tokoh kembali diisukan akan duduk bersama. Wacana pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden RI Prabowo Subianto kembali mencuat. Dalam pidatonya di HUT PDIP 10 Januari lalu, Megawati mengungkap hubungannya dengan Prabowo baik-baik saja. Bahkan Megawati juga menyebut Prabowo sangat senang dengan nasi goreng buatannya. Pak Prabowo nih, orang mikir saya sama dia itu, wah kayaknya musuhan atau apa. Enggak. Padahal dia senang saya masakin nasi goreng. Udah lama. Ada yang ngomong, Bu, ada yang udah minta nasi goreng. Minta nasi goreng. Loh aku lagi mumet, anak-anakku banyak yang gak jadi. Rencana pertemuan ini diungkap Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah. Ia bahkan meyakini pertemuan keduanya hanya tinggal mencari waktu dan tempat yang tepat untuk membahas persoalan bangsa. Sementara Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko juga tidak menampik kemungkinan pertemuan tersebut. Menurutnya, pertemuan keduanya adalah hal yang biasa dan masih menanti informasi langsung dari Prabowo. Jadi begini, tadi kan sudah ditanyakan akan ada perwakilannya. Nah itu kita akan menunggu dan juga saya sendiri belum kemudian
mendapatkan pemberitahuan langsung dari Pak Prabowo, tentunya kita akan sikapi semua dengan baik, kan begitu. Wacana pertemuan Megawati Prabowo telah ramai dibahas sejak Oktober 2024 lalu. Sempat isukan keduanya akan bertemu saat ulang tahun Prabowo pada 17 Oktober 2024, namun tidak terlaksana. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Pramono Anung dan Rano Karno, Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Provinsi Jakarta akan dilantik pada 7 Februari 2025 mendatang. Hal itu diumumkan oleh DPRD usai menggelar rapat paripurna. DPRD Provinsi Jakarta mengumumkan menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih Jakarta tahun 2024. Pengumuman ini disampaikan dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Jakarta, Khoirudin, dan dihadiri oleh PJ Gubernur Jakarta, Teguh Setiabudi. Berdasarkan putusan Presiden nomor 80 tahun 2024, Pramono Anung dan Rano Karno akan dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta pada Jumat 7 Februari 2025. Hari ini Selasa, kita DPRD menindaklanjuti hasil pleno terbuka KPU terkait dengan penetapan calon gubernur, wakil gubernur DKI Jakarta, dan hari ini kami paripurna pengumuman calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Setelah ini kami akan bersurat ke Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk permohonan pelantikan. Kalau regulasi yang sudah ada, pelantikannya rencananya tanggal 7 Februari, kecuali ada putusan baru. Demikian. Selanjutnya, DPRD akan mengirimkan surat kepada Kementerian Dalam Negeri untuk memberitahukan bahwa Pramdul telah menjadi pasangan gubernur dan wakil gubernur periode 2025-2029. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyebut Mahkamah Konstitusi berpeluang membatalkan parliamentary threshold. Ia menilai putusan MK yang membatalkan ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold sebesar 20% akan berdampak terhadap ketentuan ambang batas parlemen. Keputusan itu bisa memberikan harapan kepada partai politik untuk berkembang dalam demokrasi Indonesia yang lebih sehat. Parpol memiliki peluang memiliki wakil rakyat di DPR, apalagi jika jumlah fraksinya dibatasi maksimal 10 fraksi. Menurut Yusril, partai yang memiliki sedikit kursi bisa membentuk satu fraksi di parlemen dengan partai lain sehingga bisa memiliki satu orang wakil di parlemen. Ya, memang selama ini presidential threshold dan parliamentary threshold itu dianggap menutup kesempatan bagi perkembangan demokrasi yang sehat. Jadi suara rakyat itu jangan sampai ada sesuatu yang terbuang. Seperti misalnya dalam pemilu tahun 2019 sebagai satu contoh, itu kalau partai-partai politik yang tidak memenuhi parliamentary threshold boleh gabung, jumlahnya besar sekali. Dan karena itu sebenarnya suara rakyat yang supaya jangan terbuang. Tapi yang menurut pendapat saya pribadi, ya lebih baik dibatasi jumlah fraksi di DPR. Misalnya jumlah fraksinya 10 fraksi yang ada di DPR. Jadi kalau partai itu kurang daripada 10%, dia bisa membentuk satu fraksi. Pemirsa, momen pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert makan nasi Padang viral di media sosial. Dalam video tersebut, Kluivert nampak antusias menikmati hidangan khas Minang. Pemirsa, Patrick Kluivert makan nasi Padang di sebuah restoran di salah satu mal di Jakarta. Pelatih asal Belanda ini ditemani anak Erick Thohir dan juga asisten pelatih serta rekan kerja Kluivert di Indonesia. Ya, pemirsa, Kluivert juga terlihat antusias dan menikmati hidangan asal tanah Minang ini. Kehadiran Kluivert menjadi perhatian. Usai makan malam pun Kluivert berkesempatan berfoto bersama beberapa karyawan dari restoran.
Pemirsa, dalam dialog rakyat bersuara yang dipandu Aiman Wicaksono, terungkap isu keretakan antar pemain dengan Sinteyong mencuat di balik pemecatan STY. Sejumlah pemain bahkan diduga sudah tidak cocok dengan taktik yang diterapkan Sinteyong. Menurut Pak Nurdin adalah ketika lawan Arab misalnya, itu taktik pemain gitu. Bukan, begini. Yang kita dengar bahwa ketika melawan Arab Saudi, itu bukan strateginya Sinteyong. Pemain berkumpul sendiri, strateginya bahkan kita menurut informasi ya, Sinteyong dilarang masuk bertemu mereka. Itu yang kita dengar. Kenapa dilarang masuk? Karena pemain-pemain kita tidak mau mengikuti strategi itu yang kita dengar ya. Karena masalah komunikasi ada. Bukan masalah taktik dan strategi. Nah, cuman kayak gini Pak Nurdin, kalau misalnya pemain bisa ngomongin taktik sendiri, pelatih buat apa lagi kalau gitu? Ya, tapi menarik. Tapi faktanya PSSI menang, tim nasional kita menang 2-0. Iya, betul. Yang kebetulan cetak bola ada pemain Indonesia, bukan naturalisasi. Ini waktu. Maksudnya itu menurut saya Pak Nurdin mungkin jasanya Coach Sinteyong di saat lawan Arab Saudi tidak ada. Iya, itu yang saya pertanyakan. Sehingga pada waktu itu menang. Nah, ini betul kan? Saya rasa logika yang terlalu sederhana diambil. Pada waktu menang ini karena pemain, pada waktu kalah gara pelatih, kan kita nggak bisa gitu dong. Juga begitu. Bagaimanapun Pak, bagaimanapun yang yang punya responsibility sama authority itu tetap pelatih, menang karena pelatih. Setuju. Tetapi boleh diterapkan menurut yang kita dengar ya. Ketika melawan Australia, melawan Jepang, itu pemain-pemain kita tidak setuju dengan taktik itu. Nah, waktu lawan Bahrain, waktu lawan waktu lawan China, itu ruang ganti. Itu yang kita dengar itu. Nah, sehingga waktu Arab Saudi, pemain itu berkumpul, tidak boleh Sinteyong ada di mereka. Menyusul dia mau bermain dengan gaya mereka. Dan kita menang 2-0. Tetap saja pelatih bertanggung jawab, berarti mereka yang Ini menarik nih. Pemirsa, anggota DPR RI yang juga pecinta sepak bola, Andre Rosiade mengungkapkan ada ketidakpuasan dari PSSI hingga akhirnya memecat STY. Ia pun meminta masyarakat untuk bersabar untuk melihat kinerja pelatih timnas baru. Kita berikan aplaus sama Bung Toel. Sekarang kita fokus melihat ke depan ini. Kalau kita bicara coaching terus, mohon maaf ya. Kita bicara masa lalu. Sekarang, sekarang bagaimana ini Patrick Kluivert, ini benar-benar mampu nggak? Move on. Itu loh maksud saya. Jadi mohon maaf ya. Kita coaching, kita kasih ucapan terima kasih, kita apresiasi, terima kasih Coach Shin sudah bawa timnas sejauh ini luar biasa ya. Apapun juga dia berani melakukan terobosan, anak-anak muda diberikan kesempatan. Lalu karena Coach Shin juga timnas kita punya prestasi, lalu diaspora ini mau datang juga karena prestasi. Bentar, satu menit. Setengah menit. Nah, tapi ini kita sudahi perdebatan Coach Shin nih. Kita tunggu nih Patrick Kluivert apa yang ditawarkan ke kita. Dan harapan ini bisa terwujud gak di Australia dan Bahrain. Ini penting loh. Ya. Karena Pak Erik kalau baca statement beliau dia dengan pergantian pelatih ini, PSSI tidak bermimpi lagi masuk round 4. Tapi langsung nomor 2. Gitu loh kalau baca pernyataan, betul kan? Harus gitu Bang Andre. Harus iya kan? Nah, sekarang kita kasih ruang nih. Udah lebih 1 menit. Kita kasih ruang. Kita kasih ruang, kita kasih dukungan kepada PSSI dan Kluivert untuk bekerja. Nanti kalau mau kita kuliti nanti setelah Australia lawan Bahrain. Pertanyaannya kalau memang itu terjadi misalnya ya, saya udah ingetin Pak Erik, kalau misalnya Bang, kalau akhirnya nanti lawan Australia lu kalah, lawan Bahrain lu kalah, siap-siap deh di stadion dengar Sinteyong. Katanya nggak boleh balik lagi. Udah balik lagi. Saya udah ingetin. Tapi Pak Erik, bentar, saya udah ingetin. Tapi Pak Erik, balik lagi. Saya ingatkan, Pak Erik dengan yakin bilang, resiko harus diambil. Bahwa keputusan yang beliau ambil sudah beliau pertimbangkan secara matang-matang. Untuk itu, mari kita hormati dan kita dukung bersama-sama. Pemirsa, Anda masih di News Pagi. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Seorang pemancing di Temanggung, Jawa Tengah terjebak banjir saat memancing di Sungai Gale. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Pemirsa, seorang warga desa Dalangan Kertek, Wonosobo terjebak banjir di Sungai Gale, Parakan, Temanggung. Pria tersebut hanya bisa berdiam diri di tengah sungai. Evakuasi dilakukan oleh tim gabungan BPBD, SAR, pemadam dan juga Tagana. Korban berhasil evakuasi ke pinggir sungai oleh personil tim SAR dengan menerjang banjir menggunakan tali. Kalak BPBD Temanggung, Toto Nur Setianto menjelaskan proses evakuasi berlangsung selama 1 jam dikarenakan arus sungai yang cukup deras.
Alhamdulillah untuk si pemancing alhamdulillah baik, cuma memang mungkin sedikit cemas. Tapi alhamdulillah tadi berkat kapan teman-teman BPBD dan Damkar dalam proses evakuasi alhamdulillah selamat dan juga tidak ada luka sedikit pun. Akibat curah hujan tinggi dan meluapnya sungai membuat 9 desa di Kecamatan Muara 3 Kabupaten Pidi Aceh terendam banjir, pemirsa. Tidak hanya merendam rumah warga, banjir juga merendam areal persawahan dan akses jalan warga. Ketinggian air bervariasi mulai dari 20 hingga 30 cm. Warga menguras banjir dengan mesin penyedot air. Setelah air mulai surut, warga mulai membersihkan rumah dari lumpur yang terbawa banjir. Sementara itu, hujan deras menyebabkan longsor di jalan yang menghubungkan Rokan Hulu dan Rao, Pasaman, Sumatera Barat. Akibatnya akses jalan tertutup material lumpur bercampur batu dan kayu. Akibat longsor ini, akses jalan tidak bisa dilewati kendaraan roda 2 maupun roda 4 selama lebih dari 7 jam. Pengendara roda 2 yang nekat menerobos genangan lumpur terpaksa dibantu warga mendorong kendaraan mereka yang mogok. Akses jalan kembali normal setelah dilakukan pembersihan material longsor. Pemirsa, kebakaran melanda kamp pekerja bangunan di belakang Rumah Sakit Umum Pusat Muhammad Hussein, Palembang. Api dengan cepat menghabiskan bangunan 2 lantai yang terbuat dari papan. Api diduga berasal dari korsleting listrik kamp pekerja bangunan di Jalan Kompol HM Damsyik, Madang, Kecamatan Kemuding, Palembang. Saat terjadi kebakaran, para pekerja masih berada di lokasi kerja sehingga tidak bisa menyelamatkan barang-barang. 3 unit kendaraan pemadam dikerahkan memadamkan api, namun bangunan kamp sudah rata dengan tanah. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Penyebab pasti kebakaran masih dalam pemeriksaan Polrestabes Palembang. Rumah tinggal kontraktor di Rumah Sakit Umum ini. Tukang, Pak, ya? Ya, rumah para tukang. Ya. Base camp-nya, Pak, ya? Ya, base camp.